Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menjaga istiqomah bukanlah hal mudah. Banyak tokoh yang gagal dikisahkan dalam Al-Quran. Sa'labah Ibnu Hatib Al-Ansori adalah contoh orang yang gagal menjaga sikap istiqomahnya. Dia membuat Allah geram atas sifat kikirnya. 4 ayat diturunkan Allah untuk mengingatkannya dan mengingatkan umat muslim lainnya di seluruh penjuru dunia. Suatu hari, Sa'labah dikisahkan datang menghadap Rasulullah. Tanpa basa-basi, dia minta Rasulullah untuk memohon kepada Allah supaya dia dianugerahi rezeki. Namun, Rasulullah menolak permintaan tersebut. Meskipun demikian, Sa'labah tidak bosan-bosannya mendesak Rasulullah untuk memenuhi maunya. Doakanlah kepada Allah agar dia memberiku harta kekayaan, pinta Sa'labah. Meski kerap ditolak, Sa'labah memohon sekali lagi. Namun, kali ini pun Rasulullah menolak kembali. Apakah kamu tidak senang menjadi manusia seperti Nabi Allah? Demi Zat yang menguasai diriku, andaikan aku ingin agar gunung itu berjalan di sampingku sebagai emas dan perak, niscaya ia melakukannya, tutur Rasulullah. Untuk meluruhkan hati Rasulullah, Sa'labah kemudian mengucapkan sumpahnya. Demi Zat yang telah mengutusmu dengan hak, jika engkau memohon kepada Allah, lalu dia memberiku harta kekayaan, niscaya aku akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, ujarnya. Rasulullah memegang janji Sa'labah. Dia akhirnya mengamini keinginan Sa'labah dan berdoa untuk Sa'labah agar Allah memberikan rezeki dan memberkahinya. Ya Allah, anugerahkanlah harta kekayaan kepada Sa'labah, ujar Nabi. Allah memenuhi doa Rasulullah, sehingga akhirnya Sa'labah mendapat seekor unta dan domba. Sa'labah yang sangat senang, setiap hari dia berusaha mengemukkan ternaknya, membuat ternaknya bisa menghasilkan susu yang banyak untuk bisa dijual. Sa'labah masih teguh bersikap istiqomah saat memenuhi panggilan jihad pada perang Badar. Seusai perang, dia kembali pada ternaknya. Dia menggembalakannya, mengemukkan yang kurus dan membesarkan yang kecil. Harinya semakin sibuk seiring bertambahnya jumlah ternak yang dimilikinya. Mereka beranak pinak bak belatung hingga Madinah menjadi penuh sesak. Akibatnya, dia dan ternaknya menyingkir dan tinggal di sebuah lembah dekat Madinah, sehingga dia masih bisa sholat duhur dan asar dengan berjamaah, sedangkan sholat lainnya dilakukan sendirian. Ternaknya terus bertambah dan dia menjadi sangat sibuk. Akhirnya, Sa'labah mulai meninggalkan sholat Jumat. Dia hanya menemui orang-orang yang lewat padang gembalaannya untuk menuju sholat Jumat di Masjid Madinah dan hanya untuk menanyakan kabar. Saat itu, Rasulullah menangkap ada hal yang aneh dari Sa'labah. Dia pun bertanya kepada 2 pengendara unta yang ditemuinya, apa yang dilakukan oleh Sa'labah? Mereka menceritakan soal ternak Sa'labah kepada Nabi. Rasul terkejut dan bersabda, "Aduh, celaka Sa'labah. Aduh, celaka Sa'labah. Celaka Sa'labah," tutur beliau.
Sa'labah juga bersikap gigir. Dia menghindari kewajiban berzakat. Ini hanyalah pajak, dan ini adalah semacam pajak. Aku tidak tahu apa ini. Pergilah, sehingga selesai tugasmu, nanti kembali lagi kepadaku. Elak Sa'labah kepada utusan Rasulullah. Kabar ini sampai ke telinga Rasulullah, membuatnya gusar. Maka Allah kembali menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 75-77 yang berisi sindiran kepada orang-orang yang sebelumnya berikrar akan menyedekahkan sebagian hartanya jika dikarunia oleh Allah berupa kekayaan. Tetapi setelah diberi kekayaan, mereka justru menjadi kikir dan berpaling. Karena sikap seperti itu, Allah kemudian menanamkan kemunafikan pada hati mereka sampai tiba ajal, sebab mereka telah memungkiri ikrar dan berdusta. Ketika ayat itu disampaikan Rasulullah kepada sahabatnya, ada salah seorang kerabat Sa'labah yang ikut mendengar dan kemudian menyampaikan hal itu kepada Sa'labah yang menjadi kalang kabut. Dia pun pergi menemui Nabi dan memohon agar beliau mau menerima zakat darinya. Namun Nabi tak mau menerimanya. Sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima zakatmu. Kemudian Sa'labah yang sangat menyesal melaburi kepalanya dengan tanah. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Inilah amalanmu. Aku telah memerintahkan sesuatu kepadamu, tetapi engkau tidak mau mematuhiku, hingga Rasulullah dan para khalifah tidak menerima sedikit pun zakatnya." Demikianlah kisah-kisah keistiqomahan dalam Al-Quran. Sikap istiqomah membawa para pelakunya menjadi penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya dan menikmati ganjaran atas semua amal perbuatannya. Sehingga sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Bersikaplah istiqomah, namun kalian tidak akan dapat menghitung nilai istiqomah. Ketahuilah bahwa amalan kalian yang terbaik adalah sholat. Yang dapat memelihara wudhu hanyalah orang yang beriman. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.